Hujan salju di Gurun Sahara fenomena sangat langka. Suhu tiba-tiba beku, warga Timur Tengah kaget. Awal pekan tahun ini fenomena langka berupa hujan salju menyelimuti Timur Tengah. Hamparan salju menutupi sebagian Suriah, Lebanon, Yordania, Libya, hingga Israel. Salju bahkan mencapai wilayah yang belum pernah mengalaminya selama bertahun-tahun dengan kedalaman hingga 6 inci. Dikutip dari Daily Mail pada Kamis, Lebanon termasuk yang paling terpukul. Selain salju, warga harus menghadapi badai Joyce yang membawa angin kencang 62 mph, gelombang badai yang menenggelamkan daerah pesisir, dan hujan salju yang kian meluas. Laporan kantor berita resmi sana, salju terpantau di pegunungan Swedia, Suriah, dan di ibu kota. Universitas Damaskus membatalkan ujian tengah semester akibat cuaca ekstrim. Ini terjadi di tengah musim dingin dengan anomali cuaca yang juga menyebabkan hujan salju di Irak bulan lalu. Otoritas Swedia, Quneitra, Dara, dan Tartaus memutuskan penutupan sekolah Kamis ini akibat badai dan hujan salju lebat. Di kawasan Suriah Barat yang dikuasai oposisi, gundukan tanah sejak Selasa dibangun di sekitar kamp-kamp pengungsi yang dihuni hampir 3 juta jiwa. Di Lebanon, badai Joyce melanda dengan kekuatan angin kencang antara 52 mph dan 62 mph. Badai diperkirakan semakin kuat Kamis ini dengan penurunan suhu yang tajam. Badan Meteorologi Israel juga memperkirakan badai petir hebat dan suhu dingin melanda sebagian besar negara tersebut, termasuk Yerusalem dan Tel Aviv. Hujan salju lebat pun menutupi dataran tinggi Golan yang dicaplok Israel di dekat perbatasan Suriah. Di Yordania, vaksinasi COVID-19 dihentikan karena kondisi cuaca buruk. Sekolah dan universitas juga melunda kelas. Perdana Menteri Yordania Birs Al-Kasauni mengumumkan Kamis ini menjadi hari libur resmi untuk sektor publik dan swasta karena badai salju. Osama Al-Tarifi, direktur situs Arabia Weather, mengatakan salju telah mencapai 8 inci di pegunungan Ajlon, Yordania, di mana salju turun tanpa henti sejak Selasa malam. Di Libya, salju menyelimuti pegunungan dan menutupi hutan serta jalan di beberapa daerah di negara Afrika Utara itu. Meski demikian, sejumlah warga menyambutnya sebagai hiburan dadakan dan mengajak serta anak-anak bermain salju. "Aku kaget dan aku kesini untuk mengabadikan salju," kata Ali Al-Sairi, fotografer amatir dari kota Timur Baida, Libya, yang tak pernah melihat hujan salju dalam beberapa tahun terakhir. Di Mesir, hujan lebat dan cuaca berangin diperkirakan akan berlangsung hingga Kamis, demikian keterangan Badan Meteorologi. Pihak berwenang di Sinai yang mencakup pusat wisata juga membatalkan kegiatan pariwisata, termasuk safari dan kapal pesiar. Salju menghujani Yerusalem, akibatnya jalan ditutup, transportasi kota dihentikan. Diberitakan salju turun di atas Dome of the Rock di kompleks Masjid Al-Aqsa, kota tua Yerusalem, pada Rabu. Hingga hari ini, warga Palestina tampak menikmati salju yang turun. Hujan salju ini jarang melanda sebagian wilayah Israel dan tepi barat. Menurut The Times of Israel oleh Detik Travel, salju yang turun pada Rabu malam itu mengakibatkan penutupan jalan raya utama ke ibu kota. Cuaca buruk telah dirasakan warga Yerusalem sejak Rabu pagi, dengan kondisi yang terus menyebar ke selatan sepanjang hari. Serpihan salju mulai jatuh sekitar pukul 19.30 dan diperkirakan akan terus berlanjut sepanjang malam. Salju menumpuk sekitar 10 cm. Sekolah dihentikan keesokan harinya serta transportasi umum di kota juga dihentikan pada malam hari. Namun layanan kereta Yerusalem Tel Aviv tetap beroperasi. Di Gilo cukup banyak salju yang turun sekitar pukul 20.30. Hal ini membuat penduduk setempat bahkan bisa adu bola salju. Sebelumnya, Wali Kota Yerusalem Moshe Leon meminta warga untuk menghindari bepergian di sekitar kota saat bulldozer datang untuk menghilangkan salju. Ada 210 bulldozer dan ratusan ton garam yang telah disiapkan untuk membersihkan jalan. Badai salju itu juga membawa angin kencang, sementara menurut Badan Meteorologi Israel, daerah yang memiliki ketinggian lebih dari 700 meter di tepi barat dan utara diperkirakan akan mengalami hujan salju tinggi. Sebelumnya, badai musim dingin melewati Turki dan Yunani. Kejadian itu menyebabkan kekacauan di Istanbul pada hari Selasa karena salju telah menyumbat jalan-jalan utama. Pihak berwenang di wilayah Palestina menutup kantor pemerintah, sekolah, universitas, dan bank karena badai salju yang terjadi di seluruh negeri pada Kamis. Badai ini menjadi yang terbesar dalam 7 tahun terakhir dan polisi Palestina meminta warga untuk tetap di rumah selama mungkin.
Dilansir dari The New Arab, Palestina juga menutup beberapa jalan dan menyuruh orang-orang untuk menghindari penggunaan kendaraan. Layanan transportasi umum juga sementara dibatasi. Di kota Hebron, di mana salju setebal 20 cm terjadi, pihak berwenang setempat, Nadia Habasa, mengaku mengambil tindakan pencegahan karena kurangnya kesiapan infrastruktur. Pencegahan dilakukan di berbagai tempat sesuai perjanjian Oslo pada 1993 yang membagi tepi barat yang diduduki menjadi 3 bagian, area A, area B, dan area C. Area A berada di bawah kendali administratif dan keamanan otoritas Palestina, sementara area B dikelola PA dengan Israel mengendalikan keamanan. Sementara area C berada di bawah kendali penuh administrasi dan keamanan Israel. Infrastruktur Palestina di area B dan C yang mencakup sebagian besar tepi barat sangat buruk, kata Habas. Menurutnya, persiapan untuk badai dibuat lebih sulit oleh otoritas Israel. Pada Rabu malam, kami menemui kru darurat ke sebuah desa di luar Ramallah untuk bersiap menghadapi badai yang akan datang, kata Habas. Namun menurut Habas, pasukan Israel tidak mengizinkan bulldozer lewat. Kurangnya kedaulatan merupakan hambatan utama bagi kami untuk memiliki layanan darurat dan infrastruktur yang tepat di mana kami membutuhkannya. Ini memaksa kami untuk menangguhkan kehidupan untuk gelombang salju terakhir, tambah insinyur itu. Khalid Ghazal, anggota tim darurat di kota Ramallah, mengatakan kepada The New Arab bahwa saat di dalam kota, neraka memiliki salah satu infrastruktur paling canggih di tepi barat, tapi masih menghadapi banyak tantangan untuk menggunakannya. Kami tidak memiliki cukup saluran untuk air hujan, dan jaringan kami telah dibangun melalui akumulasi upaya selama bertahun-tahun, kata Ghazal. Sementara kemungkinan Israel yang tinggal di dekatnya mendapat manfaat dari infrastruktur yang tangguh. Penduduk mengandalkan kekuatan rakyat, kata Ghazal. Kami menutupi kekurangan kapasitas dengan sejumlah besar sukarelawan dan pekerja, katanya. Kami mencoba yang terbaik untuk menjembatani kesenjangan kapasitas antara kami dan permukiman Israel yang hanya berjarak setengah jam, tambahnya.